Apakah seseorang harus punya guru? Gini teman-teman saudaraku sekalian, jangankan untuk perjalanan besar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau jalan ke satu tempat aja, seringkali kita perlu adanya pemandu untuk ngasih tahu kita, nih jalanan ada banyak pilihan nih. Walaupun misalnya kamu buka map, buka Google Map misalnya, kamu udah tahu jalan-jalanannya, tapi kan ada pilihan-pilihan jalan. Kalau kesini sekian menit, ini sekian menit, ini sekian menit. Nah, jauh lebih mudah ketika ada seseorang yang ngasih tahu kamu, jalan yang kamu pilih jalan yang ini aja. Karena jalan yang sebelah situ walaupun kelihatannya lebih pendek, tapi lagi ada perbaikan jalan. Jadi kamu harus lebih mudah menempuh jalan yang ini. Jangan tempuh jalan yang ini karena ini jauh lebih jauh. Walaupun kelihatannya dia lebih dekat, tapi secara kilometernya misalnya lebih jauh dan lain sebagainya. Artinya dengan adanya petunjuk jalan, itu kamu akan menjadi terbimbing untuk menuju kepada pilihan-pilihan jalanan yang bisa kamu tempuh. Demikian pula dengan seseorang dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja bukan jalanan yang lurus dan bukan jalanan yang mulus. Jalanannya itu penuh dengan kelokan-kelokan, ada banyak sekali pilihan-pilihan jalan, kanan, kiri, depan, belakang, putar balik, belok kanan, belok ke kanan sedikit, belok ke kanan banyak sekali pilihan-pilihan jalannya, dan juga bukan jalan yang mulus. Begitu banyak onak durinya, begitu banyak halangan-halangan di jalan. Maka kamu perlu seorang guru untuk bisa menunjukkan kepada kamu harus kanan, tapi kanannya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Oh, habis itu kemudian kamu lurus lagi sekarang, habis itu kamu kiri. Kita sangat perlu teman-teman saudara sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang disesatkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mendapati seorang petunjuk jalan yang akan menunjukkan jalan baginya. Dia tidak akan mendapati guru yang dapat menuntun jalan baginya. Artinya bahwa kalau kamu adalah orang yang dikehendaki baik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah, insya Allah Allah akan utuskan kepadamu seorang guru yang akan membimbingmu, dan kamu akan mendapatkan seorang guru yang akan membimbing jalan kehidupanmu tersebut. Nah, itu jadi memang diperlukan bagi kita ini satu guru yang dapat membimbing kamu gitu. Nah, kalau punya gurunya banyak gimana Ustazah? Nggak apa-apa, boleh aja. Kamu punya guru banyak, ngasih tahu ini, ngasih tahu itu, boleh-boleh aja. Akan tetapi yang kamu jadikan pegangan ketika kamu bingung, nih saya mesti A, mesti B, nih saya mau lanjut sekolah atau saya mau nikah, ini saya mau pergi umroh dulu atau uang ini mau saya sedekahkan, ini saya mau begini dulu atau mau begitu dulu. Nah, itu ketika kamu kemudian berada dalam pilihan-pilihan yang sulit dalam kehidupan, adanya guru membimbing kamu dalam kehidupan tentu akan lebih memudahkanmu untuk memutuskan keputusan-keputusan berat dalam kehidupan. Karenanya kalau buat saya, memiliki guru adalah salah satu karunia terbesar dalam kehidupan yang harus saya syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karunia agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupan saya, seperti itu. Jadi kalau dikatakan perlukah ada seorang guru, tentu saja itu diperlukan, gitu ya. Nah, terus gurunya ini nih mesti yang kayak gimana? Nah, ini Imam Ghazali menyebutkannya nih dalam kitabnya beliau. Satu, syaratnya mesti berilmu, katanya kayak begitu kan. Kemudian selain berilmu juga, seorang mursyid harus orang yang berpaling dari cinta dunia, bukan orang yang cinta jabatan. Dia juga harus memiliki guru bijak yang bersambung silsilah keilmuannya dengan baginda Nabi besar Muhammad alaihissalam. Harus punya sanad ilmu, karena ilmu ini, agama kita ini tidak diterima lewat tulisan. Agama kita ini tidak diterima lewat suara. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu mau cari kayak gimana juga kitab karya Nabi Muhammad, nggak ketemu. Kamu mau cari juga rekaman suara Nabi Muhammad, nggak akan ketemu. Guru besar kita ini baginda kita Nabi Muhammad yang diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril. Nabi Muhammad yang menyampaikan ajarannya kepada kita sekalian. Tapi kan kita mau cari rekaman suaranya Nabi Muhammad, nggak ketemu. Kita mau cari rekaman atau kitab tulisan Nabi Muhammad, nggak ketemu juga. Sebab bukan dengan cara itu Nabi Muhammad menyampaikan ilmunya, akan tetapi lewat cara lisan beliau disampaikan ke telinga,
dari telinga tersebut, telinga para sahabat, kemudian mereka menyampaikan dengan lisannya, diterima oleh para tabi'in. Tabi'in menerima dengan telinganya, kemudian menyampaikan dengan lisannya kepada tabi'in, terus berkelanjutan dari ulama ke ulama ke ulama ke ulama sampai kepada zaman kita sekarang ini, di mana pada zaman sekarang ini kita menerima ilmu tersebut dari para ulama-ulama kita, yang tentu saja ulama-ulama tersebut kalau kamu tanya memiliki nasab keilmuan yang bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini nih, kita jadi jangan asal-asal berguru kepada orang, misalnya asal dia tahu bisa nebak-nebak isi hati kamu, kemudian kamu langsung berguru sama dia. Enggak begitu teman-teman saudara sekalian. Dia harus punya beberapa persyaratan yang memang sudah belajar banyak dengan ilmunya. Maksudnya dia juga berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Dia juga ketat dalam melatih dirinya, menyedikitkan makan, menyedikitkan bicara, menyedikitkan tidur. Dia juga memperbanyak ibadahnya, sholatnya, sedekah, puasanya, tidak tertinggal. Dan dia juga memiliki perangai-perangai baik seperti sabar, syukur, tawakal, yakin, dermawan, qanaah, tenang, bijaksana, rendah hati, berilmu, jujur, malu, setia, berwibawa, tidak tergesa-gesa, dan juga sifat-sifat yang begitu sangat banyaknya. Kalau kamu berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, maka mereka adalah pantulan cahaya Nabi Muhammad SAW yang pantas untuk diikuti dan diteladani. Seperti istilahnya, pantas untuk kita jadikan guru, di mana mereka ini digugu, dipatuhi, dan juga ditiru, diteladani dalam kehidupannya. Seperti itu teman-teman saudara sekalian. Nah, jadi jadikan guru-guru sebagai pegangan dalam kehidupanmu, dan juga ikuti mereka, patuhi mereka dalam pendidikan atau dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala.